Keluarga korban pembunuhan Nurolom ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Polres Labuhan Batu Selatan serta jajarannya khususnya kepada Kanit Tipidum, Ibtu Haidir Suhartono yang telah bekerja keras mencari pelaku pembunuhan saudari kami Nurolom tepat pada hari Jumat tanggal 4 April tahun 2025 di halaman Polres Labuhan Batu Selatan. Ya, kami dari keluarga korban almarhum saudara kami Nurolom, kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada Kapolres Kabupaten Labuhan Batu Selatan beserta jajarannya, terutama sekali kepada Bapak Kanit Pidum yang sudah kami selama ini bekerja keras hutan ke hutan kami jalani untuk mencari pelaku pembunuhan saudara kami itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Aditya S. P. Sembiring S. I. K. baru menjabat kurang lebih 2 minggu sudah berhasil mengungkap kasus pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah hukum Polres Labuhan Batu Selatan. Peristiwa tragis ini terjadi pada Senin, tanggal 10 Februari tahun 2025, sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat di areal perladangan kebun kelapa sawit milik Paimin, Dusun Rintis, Desa Rintis, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Korban dalam kasus ini adalah Nurolom Ritonga, perempuan, 52 tahun asal lingkungan Martapotan, Desa Langga Payung, Kecamatan Seikanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Ia ditemukan dalam keadaan mengenaskan, tertimbun tanah dengan tubuh yang sudah membusuk dan berulat, tanpa identitas yang jelas. Mayat korban pertama kali ditemukan oleh saksi Joko dan 5 orang lainnya yang hendak menyurvei kebun kelapa sawit milik Paimin. Pada hari tersebut, para saksi mencium bau busuk yang sangat menyengat dan setelah mencari sumber bau, mereka menemukan mayat perempuan yang diperkirakan telah meninggal beberapa waktu lalu. Korban kemudian diidentifikasi sebagai Nurolom Ritonga, dan setelah dilaporkan, pihak Polsek Silangkitang dan Satreskrim Polres Labuhan Batu Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Lebih lanjut AKBP Aditya dalam konferensi persnya mengatakan bahwa dari hasil autopsi yang dilakukan oleh dokter forensik di RSU Rantau Prapat, ditemukan luka memar pada kaki kiri korban dan tanda-tanda trauma pada bagian kepala serta rongga dada, yang mengarah pada dugaan asfiksia akibat trauma tumpul pada kepala dan punggung. Hal ini mengarah pada dugaan tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan hasil penyelidikan, diduga tersangka teridentifikasi sebagai ZR alias Zefri, wiraswasta berusia 38 tahun asal Lingga 3, Kecamatan Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu. Tersangka sebelumnya sempat melarikan diri setelah kejadian, namun berhasil diamankan pada tanggal 1 April tahun 2025 oleh Satreskrim Polres Labuhan Batu Selatan Simpang 4 Asahan yang pimpin langsung Kanit Tipidum Ibtu Haidir Suhartono. Dari hasil interogasi, tersangka mengaku membunuh korban akibat cemburu. Kejadian bermula pada tanggal 5 Februari tahun 2025 di sebuah warung makan di Situmbaga, Kabupaten Padang Lawas Utara, di mana korban dijodohkan dengan laki-laki lain oleh teman-temannya. Tersangka yang merasa cemburu kemudian terlibat cekcok dengan korban dan mengajak korban untuk menyelesaikan masalah tepat pada tanggal 6 Februari tahun 2025. Setelah cekcok berlanjut, tersangka menyekap korban hingga tewas, kemudian membuang tubuh korban di kebun kelapa sawit milik Paimin. Adapun motif pembunuhan dan pencurian yang dilakukan pelaku, tersangka mengungkapkan bahwa pembunuhan tersebut dipicu oleh perasaan cemburu terhadap korban. Setelah memastikan korban meninggal, tersangka kemudian mencuri cincin emas, kalung emas, dan handphone milik korban, yang sebagian telah dijual dan digadaikan oleh pelaku. Lalu tersangka melarikan diri ke Jambi, namun karena merasa dikejar pihak kepolisian Polres Labusel lalu pelaku meninggalkan sepeda motor milik korban. Adapun barang bukti yang diamankan. Dari hasil penyelidikan, sebagai barang bukti yang ditemukan dari TKP lain, 1 helai kerudung atau jilbab warna ungu milik korban, 1 kain daster bercorak yang dipakai korban, 1 celana dalam dan bra yang dipakai korban, 1 set gigi palsu korban. Barang bukti dari yang disita dari tersangka, 1 unit handphone Realme, milik korban. Tersangka kini telah dibawa ke Satreskrim Polres Labuhan Batu Selatan untuk proses hukum lebih lanjut, dengan dikenakan pasal 340,
subsidiar pasal 338, dan atau pasal 365 KUH pidana. Kasus ini mendapat perhatian serius dari masyarakat setempat dan aparat, dan Kapolres Labuan Batu Selatan AKBP Aditya SP. Sembiring M. SIK, menyatakan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terang Kapolres. Tim Redaksi TPF TV Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Labuan Batu Selatan. Porkot Pulungan menyampaikan.